Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube saya, Hilman Abdullah Putra. Kali ini kita akan membicarakan tentang kisah yang terbaru, yaitu kisah umroh backpacker. Oke, pada kali ini kisah diawali dengan cerita dari jamaah yang menuliskan ceritanya di kolom Facebook grup umroh dan haji backpacker yang ada di Facebook. Dia memulai, Alhamdulillah 17 Agustus kasih door prize 2 kali buat saya. 2023 kemarin dapat tiket umroh 7 jutaan. 2024 ini juga dapat tiket 7 juta lagi. Nah, tiket 7 juta ini maksudnya itu udah PP ya guys ya. Pulang pergi dari Jeddah pulang dari itu kota tujuan ke Jeddah kayak gitu. Bagi yang mau umroh buruan cari tiketnya, mumpung Saudi lagi buka promo sampai akhir Agustus ini ya. Dimulai dari Agustus 2024 ini guys ya. Izin repost cerita saya tahun lalu ya. Jadi dia ingin mengisahkan kisah dia pada tahun lalu. Alhamdulillah akhir tahun 2023 kembali mendapatkan panggilan untuk ziarah Haramain, Mekah dan Madinah. Berawal dari promo tiket error Saudi Airlines 5 jutaan yang kemudian di-refund sepihak. Akhirnya kembali mendapatkan tiket promo 7 jutaan tepat di tanggal 17 Agustus kemarin. Berangkat dari Surabaya tanggal 16 Oktober menggunakan Super Airjet. Transit dulu di Kuala Lumpur untuk berganti pesawat Saudi Airlines dan direct ke Jeddah. Berarti dia langsung ke Jeddah tetapi transit dulu ya. Alhamdulillah di Jeddah dapat barengan bus jamaah dari Kebumen yang akan langsung menunaikan umroh ke Mekah. Jadi lumayan menghemat biaya transportasi. Oh, sedikit informasi ya guys ya. Jadi kalau misalkan di Bandara Jeddah itu bakalan banyak jamaah Indonesia yang memang akan pergi ke Mekah atau Madinah. Jadi istilahnya di sini dia numpang ya, numpang jamaah. Oh iya, untuk visa umrohnya lanjut dia. Saya cari provider yang bisa dan mau menerbitkan visa individu walaupun cuma satu orang, biayanya sekitar 2,6 juta. Memang biasanya kalau provider visa itu nggak mau untuk ngeluarin visa individu karena terlalu beresiko guys. Beresikonya apa? Takutnya dia itu nggak pulang ke Indonesia ataupun dia itu overstay. Lanjut di Mekah, saya cari kos-kosan yang mes itu dinamakan dar kalau di sini ya. Itu sekitar 15 real per malam. Cukup murah guys ya. Di 15 real itu sekitar 60 ribuan. Dapat di daerah Ajiyat Masofi yang berjarak sekitar 600 meter dari Masjidil Haram. Jadi tidak perlu transport lagi untuk menuju Haram. Memang jaraknya itu dekat tapi nggak 600 meter juga. Sekitar 1 kiloan guys ya. Sebenarnya 1 kilo kalau dihitung dari rumahnya sampai ke Masjidil Haram. Sementara keperluan makan saya biasanya beli roti tamis. Roti tamis itu kayak roti tawar gitu. Dia bentuknya gepeng, bumbu kacang full itu kacang, bumbu kacang full itu bahasa Arab ya. Harganya 3 rialan atau nasi plus gulai daging 15 real. Di sekitar Masjidil Haram sebenarnya juga banyak muhsinin yang rutin bagi-bagi makan siang dan makan malam. Jadi itu gratis. Kalau pakai ini jadi makin hemat lagi, kata dia. Syaratnya asal tidak gampang bosen dengan menu masakan gitu-gitu aja, kayak gitu. Jadi memang banyak orang-orang yang ngasih makanan secara gratisan di Mekah itu guys. Meski pakai mode super hemat, alhamdulillah saya juga bisa merasakan menginap dan makan di hotel-hotel mewah bintang 5 seperti Makarim Ajat, Sofwa, Hilton, sampai Darut Tauhid Intercontinental. Kalau yang ini berkat gratisan dari jamaah sih ya, bisa jadi dia bahkan bareng sama jamaahnya. Karena sering bareng jamaah, maka pergi kemana-mana jadinya juga gratis, mulai ke Arafah, Mina, Muzdalifah, dan juga Taif. Ya, termasuk kereta gantungnya. Juga tiket kereta cepat Madinah Mekah. Kalau ini jangan ditiru ya. Bahkan ke Raudhah juga bisa masuk berulang kali tanpa ribet, apply tasreh di aplikasi Nusuk. Tentu soal Rasulullah SAW menjadi menu wajib setiap hari saat di Madinah, biasanya sambil baca sholawat burdah, Masya Allah. Sebagai sarana komunikasi, saya memilih paket STC ya, paketan kartu data yang namanya STC di sini sekitar 35 real.
dapat free data internet 5 GB, free telepon internasional 60 menit selama 14 hari atau terhitung 2 mingguan ya. Kadang kalau lagi males nyuci baju, pakai aja jasa laundry kiloan, sekilonya harganya 15 real ya, sekitar 60 ribuan berarti. Untuk menutup living cost dan biaya tiket itu, saya mengambil jadi gate. Dia jadi nyambinya itu jadi gate, tour gate ya, atau mutawif gitu. Menerima jasa badal umroh dan dorong kursi roda. Alhamdulillah tercukupi. Jadi sekitaran kalau badal umroh ya 1,5 juta sampai 2 jutaan. Kalau dorong juga 1,5 jutaan gitu guys. Ya jadi kalau misalkan dapat ya lumayan juga tuh. Insyaallah saya stay lagi di Makkah Madinah September sampai Oktober 2024 ini. Barangkali ada yang butuh bantuan, jangan sungkan untuk japri messenger aja. Jadi dia kiranya nyari barengan untuk pemberangkatan hari ini guys. Jadi umroh itu tidak semahal dan seribet yang kita kira. Asal sudah ada panggilan Allah dan Rasulullah SAW, insya Allah ada aja jalannya. Cukup siapkan niat, paspor, dan budget tiket 7-12 jutaan. Yang lain bisa nyusul. Kalau sudah sultan sih mending pakai travel aja, tinggal duduk manis. Berikut kira-kira rincian biaya umroh backpacker ala Dana. 1. Paspor 350.000, tiket Kuala Lumpur ke Jeddah PP 7 juta, tiket Surabaya Kuala Lumpur 1 juta, visa 2.600.000, transportasi Saudi 1.500.000, internet 300.000, penginapan 1.500.000, makan 2 juta. Jadi estimasi biaya selama 1 bulan sekitar 16 jutaan. Alhamdulillah ketemu banyak kawan lama di Makkah Madinah di sini. Semoga berkah dan bermanfaat teman-teman di grup ini. Sampai jumpa di Baitullah. Nah, jadi guys, ini adalah cerita dari kisah umroh mandiri. Ya, kisah dari umroh mandiri saudara jamaah yang sudah bercerita di kolom Facebook tersebut. Dan kalau menurut saya ini agak kurang realistis guys ya, karena di sini dia disambi dengan tour guide menjadi mutawif. Karena tidak semua orang yang bakalan umroh mandiri atau backpackeran besok itu bakalan menjadi tour guide atau jadi mutawif atau kenalannya banyak di sini. Mereka yang umroh mandiri sekiranya akan mengeluarkan banyak biaya di transportasi dan juga di penginapan dan makan kayak gitu. Gak bisa dia nyambi-nyambi seperti antum ini yang nulis cerita, karena akan beda kasus nanti. Apalagi antum ngajak-ngajak orang untuk umroh mandiri dengan gambaran budget yang antum tuliskan di sini, kiranya itu kurang realistis dan akan membahayakan jamaah yang akan datang seperti itu. Kalau kita jujur untuk pengeluaran yang akan kita keluarkan ketika umroh itu nggak segini, itu pasti lebih gitu kan, lebih banyak. Karena ada beberapa jamaah yang saya dulu pernah bawa itu keperluannya itu tidak seperti ini. Dan juga kondisi kita kan beda-beda. Ada yang kadang untuk tempat tinggal sederhana, makan sederhana itu fine-fine aja, oke-oke aja. Ada juga jamaah yang kiranya untuk tempat tinggal dan makanan dan fasilitas sehari-hari itu memang harus ada standarnya. Nah kan kita kebutuhannya itu beda-beda. Jadi mungkin gambaran umroh mandiri itu murah ya, itu bisa dibilang iya atau juga bisa dibilang enggak kayak gitu guys. Jadi menurut kalian seperti apa? Untuk kalian ingin bertanya atau ingin penasaran bagaimana umroh mandiri, mungkin nanti bisa saya ceritakan di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih guys sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.